Kembali tim INK Istana Nguti Kawero punya cerita dengan judul Situs Budaya Dadung Awu Kebon Harjo. Situs sosial budaya Dadung Awu terletak di petak 93 RPH Ngepon, BKPH Sale, Perhutani KPH Kebon Harjo. Situs ini berbentuk batu besar dengan tinggi sekitar 2 meter yang dililit akar pohon gerasak serta beberapa batu yang bentuknya menyerupai sapi, kerbau, kambing, dan binatang ternak lainnya. Lokasi ini juga ditetapkan Perhutani KPH Kebon Harjo sebagai kawasan biodiversity atau perlindungan habitat flora fauna. Beberapa tanaman tumbuh subur, diantaranya pohon serueh, trengguli, sonokeling, mahoni, dan beringin. Menurut juru kunci Kasdan, warga asli desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Tuban, sejarah situs Dadung Awu konon bermula pada masa sekitar runtuhnya Kerajaan Majapahit dan awal kejayaan Kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada masa itu para sunan atau wali 9 juga tengah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Alkisah. Sunan Ampel memerintah salah satu santrinya yang pilihan atau pinunjul untuk mengantarkan tabung bambu atau bumbung yang disumbat dengan daun lontar kepada Raden Patah. Sunan Ampel berpesan agar tidak boleh ada yang membuka bumbung itu selain Raden Patah. Dalam perjalanan sang murid pinunjul tergoda ingin mengetahui isi bumbung itu. Setelah sampai di daerah yang saat ini menjadi kawasan hutan Perhutani Kebon Harjo, petak 93, gejolak hatinya tak dapat dibendung. Rasa ingin tahu isi bumbung itu semakin tinggi. Mula-mula ia mengintip isi bumbung itu, tapi tak kelihatan benda apa yang ada di dalam. Tak dapat menahan rasa penasaran, sumbat bumbung yang berupa daun lontar itu pun dibukanya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari bumbung keluar berbagai binatang seperti sapi, kerbau, kambing, dan lainnya yang lantas berlarian masuk hutan. Terkejut sang murid pinunjul itu pun kebingungan dan berusaha menangkap serta memasukkannya kembali ke dalam bumbung. Ketika semakin masuk ke dalam hutan dalam kebingungannya itu, sang murid bertemu dengan Dadung Awu, seseorang yang berkuasa di wilayah itu. Keduanya berselisih karena Dadung Awu berpendapat bahwa binatang yang sudah masuk hutan di wilayahnya sudah menjadi miliknya. Sampai kemudian terjadi perkelahian hebat dan tak ada yang menang atau kalah.
Dengan kesaktian sang murid pinunjul, akhirnya Dadung Awu dan semua binatang itu disabdakan menjadi batu. Namun, setelah Dadung Awu dan semua binatang berubah wujud menjadi batu, ia pun menyesal. Dalam penyesalannya, setiap hari memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Konon, dari kata ampun itu maka desa itu dinamakan Desa Ngepon. Sedangkan sumbat dari daun lontar menjadikan daerah itu banyak sekali ditumbuhi pohon lontar atau siwalan. Kini, di sepanjang tepi jalan Bulu Jatirogo banyak berjualan legen dan siwalan. Sang murid pinunjul itu pun tak berani kembali ke Ampel dan akhirnya menetap di Desa Ngepon. Masyarakatnya memanggil Mbah Punjul dan akhirnya dimakamkan tepat sekarang menjadi situs Mbah Punjul. Sampai saat ini masyarakat sekitar masih melestarikan situs itu. Mereka tergabung dalam LMDH Arum Lestari atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan beranggotakan 359 orang. Bersama Perhutani KPH Kebonharjo, masyarakat melindungi hutan wilayah itu sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang berlaku sebagaimana diisyaratkan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Demikianlah cerita singkat tentang situs budaya Dadung Awu bersama tim INK Istana Ngudi Kawero. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngudi Kawero. Inilah Babat Rembang. Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang bernama Dampuawang. Dia berasal dari negara Cina. Dia ingin pergi ke suatu tempat untuk mengajarkan ajaran Konghucu dengan cara mengarungi samudera bersama para pengawal setianya. Suatu hari dia sampai di tanah Jawa bagian timur. Dampuawang sangat senang akan daerah itu sehingga dia bermaksud untuk berlabuh di sana dan menetap sambil mengembangkan ajaran yang dibawanya. Suatu saat Dampuawang bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada saat pertemuan pertama kali itu, Dampuawang sudah memperlihatkan sikap kurang baik pada Sunan Bonang. Dampuawang takut jika ajaran yang selama ini diajarkan akan hilang dan digantikan dengan ajaran agama Islam. Perlu diketahui bahwa Dampuawang sudah terbiasa dengan orang awam di Jawa sehingga dia dapat berbahasa dengan baik saat Sunan Bonang mau mendirikan sholat Asyar. Dampuawang berpikir untuk mencelakai Sunan Bonang. Dia menyuruh pengawalnya untuk menaruh racun ke air putih dalam kendi yang berada di atas meja. Setelah selesai sholat Asyar, Sunan Bonang menuju ke meja makan. Dampuawang mengira bahwa Sunan Bonang akan meminum air dalam kendi itu. Tetapi dugaan Dampuawang keliru. Sebenarnya Sunan Bonang mau mengaji. Hari demi hari telah berlalu. Setiap waktu sholat Sunan Bonang mengumandangkan azan dan sholat. Setelah sholat Sunan Bonang mengaji di teras rumahnya. Setiap orang-orang yang lewat di depan rumahnya dan mendengar suara Sunan Bonang saat mengaji dan azan menjadi kagum dengan ayat-ayat Allah.
Kemudian banyak penduduk menjadi pemeluk agama Islam. Lama-kelamaan pengikut Sunan semakin banyak. Tidak lama kemudian Dampu Awang mendengar peristiwa tersebut. Dia sangat marah karena pengikutnya semakin berkurang. Lalu Dampu Awang mengirim pengawalnya untuk menjemput Sunan Bonang. Mula-mula Sunan Bonang menolak, tetapi karena dia merasa kasihan akan pengawal-pengawal Dampu Awang. Jika Sunan Bonang tidak ikut, mereka akan dihukum pancung. Akhirnya Sunan Bonang bersedia untuk datang ke kediaman Dampu Awang. Saat Sunan Bonang tiba di kediaman Dampu Awang, Dampu Awang menyambutnya dengan ramah. Namun, di belakang keramahan itu, Dampu Awang telah merencanakan sesuatu. Dampu Awang menyuguhi Sunan Bonang dengan buah-buahan segar, makanan enak, makanan lezat, dan lain-lain. Sunan Bonang tidak menaruh curiga sedikitpun kepada Dampu Awang. Padahal Dampu Awang berniat mencelakainya. Saat di tengah perjamuan, tiba-tiba Dampu Awang meminta agar Sunan Bonang meninggalkan daerah itu. Tetapi Sunan Bonang menolak karena dia sudah berniat untuk mengajarkan agama Islam di daerah itu. Dampu Awang sangat marah mendengar ucapan Sunan Bonang yang baru saja diucapkannya tadi. Lalu Dampu Awang menyuruh pengawalnya untuk menyerang Sunan Bonang. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat, Sunan Bonang dapat mengalahkan pengawal-pengawal Dampu Awang. Dampu Awang tidak terimakan kekalahannya. Dia kembali ke negaranya untuk menyusun strategi dan kekuatan baru. Setelah beberapa tahun, Dampu Awang kembali lagi ke tanah Jawa sambil membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat sampai di tanah Jawa, dia sangat kaget sekali karena semua penduduk di daerah itu sudah menganut agama Islam. Dampu Awang marah lalu mencari Sunan Bonang. Dampu Awang tidak bisa menahan amarahnya ketika dia sudah bertemu dengan Sunan Bonang, sehingga dia langsung menyerang Sunan Bonang lebih dulu. Tetapi dengan singkat Sunan Bonang mengalahkan Dampu Awang dan pengawalnya. Kemudian Dampu Awang diikat di dalam kapalnya. Setelah itu Sunan Bonang menendang kapalnya sehingga seluruh bagian kapal tersebut tersebar kemana-mana. Setelah itu sebagian kapal terapung di laut. Dampu Awang menyebutnya kerem atau tenggelam, sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang atau terapung. Kemudian lama-kelamaan masyarakat mengucapkan rembang yang berasal dari kata kerem dan kemambang. Akhirnya di daerah itu dinamakan Rembang, yang sekarang menjadi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Jangkarnya sekarang ada di Taman Kartini, sedangkan layar kapal berada di Batu atau biasanya disebut Watu Layar. Dan kapalnya dikabarkan menjadi Gunung Bugel yang ada di Kecamatan Pancur, karena bentuknya menyerupai sebuah kapal besar dan di atas gunung ada sebuah makam kuno. Di sana merupakan makam Dampu Awang. Itulah asal-usul Rembang. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK, Istana Ngudi Keweruh. Woro-woro. Kabar gembira. Kini Toko Berkah SR di bulan Agustus 2021 ini ada paket merdeka. Untuk setiap pembelian spring bed minimal Rp1.000.000, Anda akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar Rp100.000. Untuk voucher potongan harga atau diskon bisa Anda ambil di studio radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Nah, bagi Anda yang butuh spring bed dengan berbagai merek ternama seperti American, Serenity, Central, Bigland, dan lain-lain, atau Anda membutuhkan kasur, busa, rak piring, lemari, meja, kursi, bantal, guling, datang saja ke Toko Berkah SR, Jalan Kiai Haji Muhammad Rosyid, depan Pasar Ngumpak Dalem Dander, Bojonegoro. Ingat, Toko Berkah SR, tempat furniture termurah di Bojonegoro.
Esok kok wis mbandingke wajan karo sambel iki. Janjane ana apa to, Mbak? Sambel wong aku iki lagi supel karo bojoku kok. Mergo mau bengi loyo ora bertenaga blas. Sebel aku. Walah Mbak, bojoku malah ganas ora pakat lho. Kuat tahan lama sisan. Aku sampai kewalahan lho, Mbak. Kok iso? Yo iso to, Mbak. Bojoku kan ngombe Fitman. Staminane bener-bener kayak Superman lho, Mbak. Tapi aman toh? Dijamin aman, berizin BPOM lan halal. Ya, Fitman, rahasia pria perkasa diranjang. Berani jamin ampuhnya 5 kali lebih kuat tahan lama. Minum sekali, khasiatnya bisa sampai 3 hari. Aman karena sudah berbadan POM dan bersertifikat halal. Tanpa efek samping, terbukti, teruji, dan berkualitas tinggi. Manfaat Fitman diantaranya melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan dan size otot, membantu ereksi secara maksimal, dan menambah durasi. Fitman, isi 3 saset harga Rp220.000. Bisa Anda dapatkan di studio radio Istana FM Bojonegoro. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK, Istana Ngudi Keweruh. Cerita mengenai perang Prambanan, Pati melawan Mataram di tahun 1600. Literatur babat